Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Loving the Wounded Soul. Alasan dan tujuan depresi hadir di hidup manusia. Karya Regis Makti. Bagian keempat, faktor biologis. Bagian ini terbagi menjadi 4 bab, yaitu bab 11. Gen, apakah depresi sudah terprogram di tubuh kita? Bab ke-12, struktur otak ketika hipokampus dan amigdala menyusut. Bab ke-13, serotonin, apakah depresi disebabkan oleh kurangnya zat kimia di otak? Bab 14, mikroba, kesehatan usus dan mental saling berkaitan. Bab 11. Gen, apakah depresi sudah terprogram di tubuh kita? Sampai detik ini, masih banyak orang yang mengira depresi adalah pilihan. Stigma seperti ini membuat orang dengan depresi memilih bungkam dan tak mencari pertolongan. Padahal, riset-riset terkini menunjukkan bahwa segala hal dalam kehidupan ternyata tak bisa lepas dari rangkaian gen dalam diri kita. Studi faktor genetik pada depresi sedikit berbeda dengan studi faktor genetik, misalnya pada anak dengan Down syndrome. Penelitian pada anak dengan Down syndrome secara spesifik menemukan bahwa mereka memiliki materi genetik ekstra di kromosom ke-21. Sementara pada depresi, sebagaimana gangguan psikiatri lainnya, tidak ditemukan gen tunggal atau kelainan kromosom yang secara spesifik menyebabkan seseorang mengalami gangguan depresi mayor. Depresi lebih diakibatkan oleh interaksi berbagai gen yang mempengaruhi produksi serotonin dan hormon tiroid. Studi mengenai gen depresi adalah salah satu topik yang menarik minat ahli genetika dan kesehatan mental. Beberapa dari mereka mengambil kesimpulan keras yang menyatakan depresi sebagai penyakit yang sifatnya diturunkan. Setidaknya itulah yang disimpulkan oleh beberapa peneliti depresi pada anak kembar. Twin Studies, sebuah penelitian skala nasional di Swedia yang melibatkan 42.161 orang kembar. Twin Studies menemukan bahwa kemungkinan depresi diturunkan sebesar 38%. Jika salah satu dari anak kembar depresi, kembarannya juga sangat beresiko mengalami depresi pada fase hidupnya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Twin Studies sebelumnya yang menemukan bahwa hereditaritas kemungkinan depresi diwariskan secara genetik. Depresi mayor bersekitar antara 35-40%. Studi yang dilakukan di Swedia tersebut adalah studi yang diklaim memiliki subjek penelitian anak kembar terbanyak di dunia. Kesimpulan studi yang diperoleh juga menekankan bahwa depresi memang terkait dengan faktor genetik dan bersifat diturunkan. Mengapa memilih orang kembar? Orang kembar adalah representasi dari dua manusia yang berbagi 100% informasi genetik yang serupa. Studi-studi terhadap orang kembar menunjukkan bahwa sesuatu yang merupakan bawaan atau turunan memang hanya dipengaruhi warisan genetik atau lingkungan. Studi anak kembar menjadi sangat populer di kalangan peneliti kesehatan. Salah satu contoh studi gen kembar yang sangat menarik dapat Anda lihat dalam buku Gen Tuhan, Good Gens, karya Dean Hammer. Dalam buku tersebut terdapat banyak penemuan bahwa anak-anak kembar biasanya memiliki tingkat religiositas yang sama. Hal ini terlepas dari keadaan anak kembar yang tinggal
dan tumbuh bersama dengan orang tua mereka atau salah satu atau keduanya diasuh oleh orang lain diadopsi, meskipun terpisah jauh dan diadopsi oleh keluarga dengan latar belakang agama serta budaya yang berbeda, mereka akan memiliki tingkat religiositas yang sama. Jika salah seorang anak kembar tidak begitu disiplin dalam beribadah, kembarannya juga memiliki kebiasaan yang sama. Jika salah satu anak kembar sangat taat terhadap agamanya, kembarannya pun bisa dipastikan adalah orang yang taat dalam beragama, walaupun keduanya diasuh oleh keluarga yang agamanya berbeda. Studi-studi mengenai anak kembar yang diasuh secara terpisah dapat menjadi salah satu studi terkuat dalam mengambil kesimpulan tentang heritabilitas suatu penyakit atau gangguan. Dalam studi yang dipaparkan oleh Dan Hammer ataupun studi lainnya, ada penjelasan betapa gen mempengaruhi segala hal pada diri kita, termasuk tingkat keimanan, kecenderungan psikopat, dan bahkan orientasi seksual. Namun, sejauh apa kontribusi gen dan pengaruh lingkungan menyumbang ciri, sifat, atau perilaku tertentu tidak pernah bisa dipastikan. Dalam dunia kesehatan, perdebatan antara faktor bawaan dan faktor lingkungan, nature vs nurture, tidak pernah ada habisnya. Kisah James Lewis dan James Springer. Jim Lewis, seorang anak adopsi, ingin mengetahui asal-usul keluarganya. Pada usia 39 tahun, setelah beberapa tahun mencari keluarga aslinya, ia bertemu dengan seseorang yang tidak pernah ia sangka, Jim Springer, saudara kembarnya yang selama ini terpisah jarak 80 km. Saat itu, Lewis hanya bisa berkata bahwa ia serasa melihat dirinya melalui cermin. Sesudah mereka duduk dan menghabiskan waktu bersama, mereka menyadari bahwa bukan hanya fisik mereka yang serupa, tetapi juga hobi, penyakit, dan kebiasaan-kebiasaan kecil. Keduanya suka menggigit jari, mengidap migrain, dan memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Merek alkohol favorit mereka adalah Miller Lite dan merek rokok favorit mereka adalah Salem. Mereka membenci bisbol dan sering meninggalkan pesan cinta tertulis untuk istrinya. Selain itu, rumah yang mereka pilih memiliki taman dan pohon di depan rumah. Secara mengejutkan, mereka membuat kursi melingkar di batang pohon depan rumah mereka. Bahkan sewaktu kecil mereka memiliki anjing yang diberi nama Toy. Mereka berdua memiliki istri dengan nama yang sama, Linda. Keduanya telah bercerai dan menikah lagi dengan seorang wanita yang nama panggilannya serupa, Betty. Lewis memberi nama anak pertamanya James Allen dan Springer memberi nama anaknya James Allen. Hanya berbeda beberapa huruf saja. Kisah James Springer dan Jim Lewis menjadi pengantar di pembahasan interaksi pengaruh gen dan lingkungan pada buku-buku psikologi dasar internasional. Banyak pertanyaan dari para peneliti mengenai pengaruh gen pada penyakit dan perilaku hingga free will. Mereka bertanya-tanya, apakah benar manusia memiliki kebebasan jika semua pilihan hidup dan penyakit yang kita miliki sudah tertanam di gen kita? Jika semuanya faktor genetik, haruskah kita menyerah? Kisah Jim Lewis dan James Springer serta studi-studi anak kembar lainnya memaksa kita untuk merenungkan kembali makna dari hidup ini. Kita jadi meyakini bahwa segala hal seolah-olah sudah diatur oleh gen kita. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa kita atur sendiri dalam hidup ini. Selain twin studies, ada juga adoption studies untuk melihat sejauh apa pengaruh perilaku orang tua asuh terhadap kesehatan mental anaknya.
Adoption studies menjadi lawan dari twin studies, karena pada adoption studies tidak ada hubungan darah sama sekali antara anak adopsi dan orang tua asuhnya. Meskipun belum ada data yang pasti, adoption studies juga membuktikan bahwa jika orang tua asuh mengalami depresi, semakin besar kemungkinan anak adopsinya juga mengembangkan depresi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan juga berkontribusi atas perkembangan episode depresi pada seseorang. Kita bisa memaknai kecenderungan genetik atas depresinya seseorang sebagai ujian dalam hidup ini. Sewajarnya, ada orang yang terlahir di keluarga kaya, ada pula yang terlahir di keluarga miskin. Selayaknya ada yang terlahir dengan kekurangan fisik, ada juga yang terlahir lengkap. Apapun kondisi bawaan kita, selama ini kita masih bisa bergerak, belajar, dan bersosialisasi. Kita bisa mengubah kerentanan atau kekurangan kita menjadi energi kehidupan. Ada banyak sekali contoh orang-orang yang tidak menyerah terhadap kondisi bawaan mereka dan memutuskan untuk memilih takdirnya sendiri. Salah satunya adalah Nick Fuchs yang menjadikan ketiadaan tangan dan kakinya sebagai sumber inspirasi untuk orang lain dengan menjadi motivator. John Nash yang hidup dengan skizofrenia masih bisa meraih penghargaan Nobel di bidang matematika, dan J.K. Rowling menjadikan depresinya sebagai sumber imajinasi dan menciptakan depresi yang ia alami sebagai Dementor, makhluk terbang berjubah hitam yang menyerap kebahagiaan manusia di sekitarnya dalam serial Harry Potter. Dengan segala keterbatasan dalam diri kita, entah itu depresi, fisik tidak sempurna, kanker, dan lain-lain, selama kita masih mampu berpikir dengan rasional dan masih bisa merasakan kebahagiaan walau sedikit, kita pasti mampu berkarya sebagai manusia. Selalu ada jalan menuju hal-hal baik di dunia ini jika kita mau mengusahakannya. Bab 12. Struktur otak. Ketika hipokampus dan amigdala menyusut. Sistem limbik adalah kumpulan dari beberapa bagian otak yang secara khusus berperan dalam fungsi emosi, memori, dan rangsangan pada manusia. Amigdala dan hipokampus terletak di lobus temporal sisi otak. Aktivitas dan volume kedua bagian otak ini dikatakan memainkan peran paling penting atas berkembangnya episode depresi pada seseorang. Orang-orang dengan depresi memiliki ukuran volume otak yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengalami depresi. Perbedaan ini terdapat pada area hipokampus dan amigdala yang merupakan bagian dari sistem limbik. Hipokampus berbentuk seperti kuda laut. Walaupun kecil, hipokampus berperan penting dalam pembentukan memori yang juga terkait dengan proses belajar dan emosi. Memori dan emosi sangat berkaitan karena memori yang memiliki nuansa emosi akan memudahkan manusia dalam mengingat kembali. Beberapa penelitian menemukan bahwa pasien dengan gangguan depresi mayor mengalami penurunan volume hipokampus sebesar 8-19%. Dikatakan bahwa orang-orang yang mengalami penurunan hipokampus ini juga mengalami distorsi memori dan hanya bisa mengingat hal-hal yang bersifat emosional. Pada 2013, terdapat penelitian yang menemukan keterkaitan antara depresi dan memori yang kabur atau buram, blur. Orang-orang yang sedang mengalami depresi sering tidak bisa membedakan masa kini dan masa lalu. Seringkali, kepala mereka dibanjiri memori-memori masa lalu walaupun mereka sedang melakukan aktivitas yang serius seperti belajar atau rapat di kantor. Ketika seseorang depresi, volume hipokampusnya berkurang sehingga
proses pembentukan memori di masa kini menjadi sulit. Dampaknya, orang tersebut menjadi sangat mudah terganggu dengan memori-memori masa lampau yang penuh dengan nuansa emosional. Kajian terbesar mengenai depresi dan struktur otak pernah dilakukan pada 2016 dengan jumlah sampel hampir 9.000 orang. Kajian tersebut menganalisis dan mengevaluasi 15 penelitian yang mencakup 1.728 orang dengan depresi dan 7.199 orang yang tidak mengalami depresi. Studi tersebut menggunakan subjek dari Amerika, Australia, dan Eropa. Hasil gambar pindai aktivitas otak menemukan orang-orang yang mengalami depresi memang memiliki hipokampus yang lebih kecil daripada orang-orang yang tidak mengalami depresi. Kajian tersebut memperlihatkan hasil pindai otak yang paling konsisten di berbagai studi, yakni mengecilnya volume hipokampus. Bagian-bagian otak lain seperti amigdala, prefrontal cortex, dan habenula meskipun memainkan peran dalam depresi tidak menunjukkan hasil yang konsisten. Selain berkontribusi pada perkembangan gangguan depresi mayor, volume hipokampus juga memainkan peran penting dalam berkembangnya gangguan mental lain seperti post-traumatic stress disorder (PTSD), gangguan stres pasca trauma. Sekelompok tim meneliti 40 orang dewasa kembar yang kembarannya pergi ke Vietnam untuk menjadi tentara perang. Separuh dari mereka yang pergi ke Vietnam mengembangkan PTSD sewaktu pulang. Hipokampus orang-orang yang mengalami PTSD ini ditemukan lebih kecil daripada mereka yang tidak memiliki PTSD. Yang lebih mengejutkan lagi, hipokampus kembarannya yang tidak ikut berperang di Vietnam dan hanya tinggal di rumah ternyata juga lebih kecil daripada kebanyakan orang. Penelitian terhadap anak kembar ini menunjukkan bahwa memang ada beberapa orang yang rentan terhadap PTSD dan gangguan mental lain daripada kebanyakan orang. Amigdala. Amigdala adalah bagian otak yang berbentuk seperti kacang almond dan sangat berkaitan dengan deteksi bahaya, rasa takut, dan ekspresi emosi negatif. Amigdala juga sangat berperan dalam respon fisiologis dan perilaku terhadap rasa sakit maupun hal-hal yang tidak menyenangkan. Penelitian dengan studi pencitraan resonansi magnetif (MRI) perangkat untuk mengambil gambar aktivitas otak ketika melakukan suatu tindakan menemukan bahwa terdapat penurunan volume amigdala pada orang-orang yang mengalami depresi. Meskipun hasil penelitian mengenai penurunan volume pada amigdala belum sekonsisten hasil penelitian pada hipokampus, amigdala telah menjadi suatu bagian otak yang paling banyak diteliti terkait pengaruhnya terhadap depresi. Amigdala memiliki kasus yang sedikit unik, walaupun volumenya menyusut. Aktivitas amigdala malah meningkat drastis. Amigdala adalah otak yang berperan dalam menerima sinyal bahaya. Maka seharusnya aktivitas amigdala berkurang ketika seseorang sedang beristirahat. Namun pada orang depresi, aktivitas amigdala menjadi sangat tinggi, bahkan ketika ia seharusnya beristirahat. Pada orang-orang yang tidak mengalami depresi, amigdala meningkat ketika mereka diperlihatkan gambar atau foto orang yang sedang sedih atau ketika mereka diminta mengingat hal-hal yang menyedihkan yang pernah mereka alami. Dengan demikian, amigdala turut berperan dalam pembentukan memori yang penuh muatan emosi. Saat aktivitas amigdala meningkat, seseorang berarti secara aktif akan membentuk memori yang penuh nuansa emosional. Barangkali inilah penyebab seseorang depresi. Aktivitas amigdalanya semakin aktif menjadi sangat emosional dan mudah sedih. Selain itu, amigdala juga bereaksi terhadap hal-hal yang sifatnya mengancam. Sebuah percobaan yang dilakukan oleh Eisenberg
menemukan bahwa aktivitas amigdala meningkat saat seseorang melihat kata-kata yang mengancam seperti pembunuhan, penjagalan, pisau, pemerkosaan, mutilasi, atau menderita. Sedangkan ketika peneliti menampilkan kata-kata netral seperti mencuci, tombol, dan rak buku, tidak ada reaksi apapun pada amigdala, habenula, dan struktur otak lain. Masih banyak bagian otak lain yang berpengaruh terhadap depresi. Misalnya habenula yang terletak dekat dengan hipokampus. Habenula memiliki keterkaitan dengan keraguan dan pesimisme manusia. Habenula yang terlalu aktif akan mengirim sinyal mengenai rasa kecewa dan perasaan akan gagal kepada tubuh. Sebagai akibatnya, seseorang akan memersepsi dunia ini secara pesimis dan negatif. Peneliti dan penulis ilmiah di bidang biopsikologi mulai mengasumsikan adanya hubungan antara aktivitas habenula di otak dan depresi, terutama terkait ciri orang depresi yang selalu pesimis dan merasa tak punya harapan, hopeless, sama seperti penelitian struktur otak yang lain. Penelitian mengenai habenula juga banyak diteliti pada hewan seperti tikus. Penelitian mengenai habenula pada manusia masih sedikit tetapi menunjukkan hasil yang sama, yakni adanya keterkaitan dengan pesimisme dan keraguan. Masih diperlukan penelitian yang lebih banyak lagi dengan metode-metode yang lebih ketat untuk memastikan apakah habenula benar-benar berkontribusi terhadap berkembangnya depresi. Selain habenula, prefrontal cortex juga disebut-sebut berpengaruh terhadap depresi. Prefrontal cortex adalah bagian terdepan dari lobus frontal, bagian depan otak yang terkait dengan kemampuan intelektual seperti melakukan penalaran, menyelesaikan masalah, dan membuat rencana. Pada orang yang mengalami depresi, prefrontal cortex-nya mengalami penyusutan volume selayaknya amigdala dan hipokampus. Melihat fungsi prefrontal cortex, kita dapat memahami bahwa seseorang yang sedang mengalami depresi sangat mengalami kesulitan dalam membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan berpikir. Melalui bab ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seseorang yang mengalami depresi dan gangguan mental lain memiliki lensa yang amat berbeda dalam melihat kehidupan. Gangguan pada habenula, amigdala, prefrontal cortex, dan hipokampus turut menjadi penyebabnya. Dengan terganggunya bagian otak, mereka menjadi sulit untuk berpikir jernih dalam menjalani kehidupan. Mereka pun akhirnya hanya bisa melihat sisi buruk kehidupan dengan memandang segala hal sebagai ancaman atau kesalahan. Bab 13. Serotonin. Apakah depresi disebabkan oleh kurangnya zat kimia di otak? Pada 2017, ketika depresi semakin menguasai saya dan terapi dengan psikolog rasanya tidak cukup lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk mengonsumsi antidepresan. Dokter umum di Inggris menyarankan agar saya meminum antidepresan sejak 2016. Karena banyaknya kasus depresi, dokter umum di Inggris memiliki izin untuk meresepkan antidepresan. Semua dokter akan bilang ada ketidakseimbangan kimiawi di otakmu. Tetapi saat itu saya terus-menerus menolak antidepresan. Saya merasa ada yang aneh dengan kalimat mereka, seolah-olah itu semua kalimat template yang sudah diatur. Saya meyakini bahwa depresi sangat terkait dengan kondisi biologis, seperti yang terbukti dalam penelitian anak kembar yang telah dipaparkan pada bagian gen dan struktur otak. Namun depresi adalah ketidakseimbangan kimiawi di tubuh, merupakan pernyataan yang terlalu disederhanakan. Sebagai orang dengan depresi dan pembelajar psikologi, saya merasa ada keraguan ketika kata depresi dipasangkan dengan ketidakseimbangan kimiawi. Depresi tidak sesederhana itu. Ada faktor gen, faktor volume hipokampus di otak,
faktor pola asuh orang tua, faktor sosial, faktor spiritual, dan sebagainya. Saya memutuskan untuk menemui psikiater pada awal 2017. Saat itu rasanya otak saya sudah tidak berfungsi untuk berpikir dan pikiran bunuh diri semakin menguasai saya. Ada dua psikiater yang saya temui. Psikiater pertama adalah psikiater di pusat kota yang direkomendasikan oleh dokter di klinik University of Glasgow. Psikiater tersebut mendiagnosis saya dengan distimia atau persistent mood disorder. Psikiater tersebut kebetulan adalah orang Malaysia yang sudah menjadi warga negara Inggris. Dia bisa memahami kondisi saya yang harus menghadapi berbagai stigma mengenai depresi di Indonesia. Kami sangat cocok dan saya sangat nyaman bercerita kepadanya, termasuk soal ketidaksetujuan saya dengan obat. Namun dia meyakinkan saya untuk mulai mencoba antidepresan. Regis, I understand you concerned as a psychology student regarding antidepressant. My college is a psychiatry department. Not all of them agree with antidepressant either. But if you told me that you have suicidal thoughts since you were 12 years old, I do believe something has changed in your brain. You have created a depressive pattern in your brain. And I think this is a time for you try antidepressant, so you can break the pattern. Ujarnya sebelum mengakhiri sesi konsultasi. Psikiater kedua adalah seorang dosen di program Master of Global Mental Health di University of Glasgow. Saat itu saya hampir dipulangkan ke Indonesia karena mereka khawatir dengan depresi saya yang semakin parah. Namun saya tidak ingin pulang karena kembali ke Indonesia dengan stigma yang jauh lebih kuat hanya akan memperparah depresi saya. Selain itu di Inggris saya bisa memanfaatkan banyak layanan konsultasi gratis. Ketika berkonsultasi dengan dosen dan sekaligus psikiater tersebut, saya diberitahu bahwa apa yang saya alami mungkin saja bukan sekedar distimia, tetapi double depression distimia yang diiringi dengan episode depresi mayor. Dosen saya pun semakin meyakinkan saya untuk mencoba memulai antidepresan. Akhirnya saya pun setuju untuk memulai terapi antidepresan. Tidak ada salahnya juga mencoba antidepresan dengan kondisi saya yang seperti itu. Saya pikir saya akan langsung bahagia ketika mulai mengonsumsi antidepresan. Sialnya, saya malah mengalami banyak efek samping yang membuat saya ingin segera berhenti meminumnya. Saya merasa lemas, mual, diare, sakit di sekujur tubuh, bahkan keinginan bunuh diri menguat beberapa hari hingga saya bermimpi melakukannya. Efek samping itu sangat menyiksa. Saya ingin berhenti, tetapi teman-teman terus memberi kekuatan. Dokter juga berkata bahwa efek tersebut wajar untuk beberapa minggu pertama. Setelah 6 bulan minum obat antidepresan, saya masih tidak yakin apakah obat itu mempengaruhi kesembuhan saya. Namun yang saya tahu, saya semakin mengenal serotonin, antidepresan, neuron, dan neurotransmitter yang merupakan materi mata kuliah biopsikologi yang dulu sangat saya hindari. Saya mempelajari lagi semua hal tersebut karena ingin benar-benar tahu apakah antidepresan menolong. Berkenalan dengan neuron dan neurotransmitter. Di dalam otak manusia terdapat lebih dari 100 miliar neuron. Neuron atau sel saraf adalah sel yang bertanggung jawab untuk menerima input sensoris dari dunia luar, mengirim perintah motorik ke otot, memberikan sensasi di tubuh, dan menentukan suasana hati. Masukan sensoris atau informasi yang dimaksud bisa bermacam-macam. Misalnya ketika kita mencium aroma makanan, kemudian kita lapar, ada jutaan neuron yang bekerja
untuk membuat kita merasa lapar dan membayangkan makanan. Contoh lain ketika kita melihat foto orang tua, kemudian merasa rindu, atau melihat anjing galak, kemudian merasa takut. Sebenarnya dalam otak kita ada jutaan interaksi antar neuron. Jutaan interaksi itulah yang membuat kita merasakan rindu, sedih, bahagia, atau menyiapkan tubuh kita untuk memiliki keinginan berlari karena ketakutan. Neuron menerima dan memberi informasi kepada tubuh melalui neurotransmitter. Neurotransmitter adalah senyawa kimia di otak yang berperan dalam menyalurkan informasi tersebut. Ada banyak jenis neurotransmitter di tubuh kita, dan setiap neurotransmitter memiliki peran yang berbeda. Beberapa neurotransmitter sangat berkaitan dengan suasana hati. Jika ada ketidakseimbangan atau kegagalan fungsi neurotransmitter, komunikasi antar neuron dapat terganggu. Gangguan itu dapat menyebabkan gangguan neurologis yang signifikan terhadap perkembangan depresi. Orang-orang yang mengalami depresi biasanya sudah membentuk pola interaksi neuron di kepala mereka. Misalnya seseorang yang sejak kecil selalu ditolak oleh teman-teman di rumah dan sekolah akan membentuk pola reaksi neuron di kepala mereka yang mengasosiasikan pertemanan dengan rasa sakit hati, kecewa, dan diabaikan. Jutaan interaksi neuron terjadi selama anak itu mengalami rasa kecewa. Ketika suatu hari orang itu masuk ke lingkungan baru dan berkenalan dengan orang-orang di dalamnya, neuron di otaknya terbiasa mengirimkan sinyal yang terkait perasaan kecewa, sakit hati, dan diabaikan tanpa ia sadari. Tiba-tiba saja ia merasa sakit hati dan takut. Reaksi orang itu pun pastilah menghindar dan berbicara seadanya. Mari berkenalan dengan serotonin. Serotonin atau 5-hydroxytriptamanin adalah salah satu senyawa kimia di otak yang sering disebut sebagai happy chemical atau hormon bahagia karena disinyalir berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Para dokter, ilmuwan, psikolog, dan psikiater meyakini bahwa orang-orang mengalami depresi memiliki kadar serotonin yang rendah di tubuh mereka. Sekelompok peneliti melakukan meta-analisis, menganalisis dan merangkum studi-studi dengan tema yang sama atas 552 penelitian yang melibatkan 116.477.000 subjek penelitian secara total. Hasilnya menunjukkan bahwa studi-studi itu secara konstan memperlihatkan bahwa 21 jenis antidepresan memang ampuh untuk meningkatkan mood seseorang yang sedang mengalami depresi. Studi yang dianalisis adalah studi yang membandingkan efek antidepresan dan efek obat placebo. Sekelompok orang yang diberi obat dari tepung tetapi diyakinkan oleh sang dokter bahwa obat itu adalah antidepresan. Di sisi lain, banyak ilmuwan meyakini bahwa studi-studi terkait antidepresan adalah studi yang didanai oleh industri obat sehingga hasilnya pasti menunjukkan bahwa antidepresan adalah obat yang sempurna untuk menangani depresi dibandingkan terapi lainnya. Peneliti mengenai depresi dan ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, khususnya serotonin, telah ada sejak 50 tahun lalu. Sejak itu juga, industri farmakologi aktif mengiklankan bahwa depresi adalah penyebab macetnya produksi serotonin di otak. Akibatnya semakin banyak orang yang percaya bahwa serotonin adalah faktor tunggal dari depresi dan bergantung pada obat-obatan antidepresan untuk melancarkan produksi serotonin di otak mereka. Namun sebenarnya masih banyak perdebatan mengenai apakah serotonin merupakan faktor penentu depresi yang paling besar. Depresi memang ada kaitannya dengan aspek biologis manusia, tetapi
Keterkaitan yang paling signifikan dan konsisten di literatur ilmiah adalah keterkaitan antara depresi dan kesehatan mikroba di usus, volume hipokampus di otak, dan genetik menyederhanakan depresi sebagai kekurangan neurotransmitter dan menyembuhkan dengan antidepresan. Pembangkit serotonin saja adalah cara pandang one illness, one pill model. Setiap penyakit cukup disembuhkan dengan satu jenis obat. Cara pandang yang belum terbukti ini malah menyebar di seluruh dunia dan diyakini oleh para psikiater dan pasien. Salah satu artikel menarik mengenai betapa teori serotonin adalah kebohongan dapat dibaca di artikel berjudul Serotonin and Depression: A Disconnect Between the Advertisement and the Scientific Literature. Artikel ini ditulis oleh Jeffrey R. Lakas dan Jonathan Leo serta bisa diakses secara gratis. Mereka mengumpulkan pendapat psikiater dan peneliti top dunia yang tidak setuju dengan pendapat bahwa depresi semata-mata disebabkan kurangnya serotonin. Di artikel itu juga didiskusikan betapa media sangat gencar menuliskan bahwa depresi diakibatkan kurangnya serotonin dan mendorong banyak pasien yang datang ke dokter untuk meminta antidepresan. Akhirnya dokter pun tidak perlu menjelaskan apa itu depresi dan segera meresepkan antidepresan kepada pasien yang sudah lebih paham mengenai penyakitnya. Penjualan antidepresan pun meroket dan menjadi produk yang laris manis di industri farmakologi. Di Amerika, penjualan antidepresan selama 15 tahun, mulai dari 1999 sampai 2014, naik sebanyak 65% dan dikonsumsi oleh remaja di atas usia 12 tahun. Bahkan pada 2011, penjualan antidepresan di Amerika masuk dalam 10 besar obat terlaris yang mendatangkan keuntungan sebesar 11 miliar dolar pada 2011. Seiring dengan mengglobalnya fenomena depresi, keyakinan akan kurangnya serotonin juga diyakini oleh masyarakat dunia sehingga penjualan antidepresan semakin tinggi. Selengkapnya saya diskusikan di bab budaya. Bias publikasi pada serotonin. Serotonin bisa disebut sebagai primadona di antara senyawa kimia di otak. Hampir semua psikiater dan dokter di dunia akan berkata kepada penderita depresi bahwa Anda membutuhkan antidepresan yang mengaktifkan serotonin di kepala Anda. Menurut Kohlreis, banyak dokter dan psikiater yang tidak paham dengan apa yang mereka katakan dan obat yang mereka resepkan. Hal ini terjadi karena adanya bias publikasi mengenai antidepresan. Studi-studi mengenai efek antidepresan yang dilaporkan hanyalah studi yang menunjukkan efek positif pada subjek penelitiannya, sedangkan studi yang tidak membuktikan bahwa antidepresan itu memberi pengaruh tidak dipublikasikan. Dokter, psikiater, dan psikolog kekurangan informasi sehingga mereka hanya menjelaskan bahwa antidepresan adalah pembangkit serotonin di otak yang penting untuk menyembuhkan depresi kliennya. Serotonin tidak bisa dibangkitkan begitu saja dengan obat antidepresan. Ada senyawa kimia lain yang turut aktif ketika seseorang minum antidepresan. Oleh sebab itu, tidak heran apabila orang-orang yang meminum antidepresan merasakan banyak efek samping karena bukan hanya serotonin yang meningkat. Selain itu, kita tidak akan pernah tahu seberapa banyak serotonin yang dibutuhkan manusia untuk menjadi normal atau tidak mengalami depresi. Fakta yang diketahui hanyalah serotonin pada orang-orang dengan depresi lebih rendah daripada orang-orang yang tidak mengalami depresi. Bahkan sekelompok peneliti berpendapat bahwa depresi juga bisa terjadi jika serotonin di otak sedang banyak-banyaknya. Hal ini menantang hipotesis mengenai rendahnya serotonin atau ketidakseimbangan kimiawi sebagai penyebab depresi. Mereka bahkan menyatakan bahwa antidepresan justru mengacaukan keseimbangan tubuh.
homeostatis dan memperparah gejala depresi. Efek kesembuhan yang dihasilkan antidepresan sesungguhnya adalah kerja tubuh untuk membetulkan kekacauan yang diakibatkan antidepresan pada tubuh. Jadi, kesembuhan yang dirasakan adalah efek samping dari reaksi tubuh atas antidepresan itu sendiri saat tubuh berusaha mencari keadaan homeostatis. Efek samping antidepresan. Antidepresan memiliki berbagai efek samping bagi para penggunanya, seperti insomnia yang semakin parah, rasa kantuk di siang hari, rasa lelah, otot berkedut, mulut kering, keringat berlebih, mual, konstipasi, diare, dan pusing. Ada kasus di mana beberapa orang tidak merasakan dampak positif apapun selama sebulan, hanya dampak negatif. Kemudian dokter meresepkan antidepresan yang lain sehingga orang itu harus merasakan lagi efek sampingnya. Itulah mengapa seseorang tidak selalu langsung cocok dengan antidepresan yang diresepkan. Banyak orang yang gonta-ganti antidepresan sebelum mereka cocok dengan salah satunya. Penggunaan antidepresan dalam jangka panjang menunjukkan bahwa mereka tidak bisa berhenti meminum antidepresan karena merasa ketergantungan. Menghentikan antidepresan sama saja mengembalikan semua gejala depresi yang mereka alami, malah berkali-kali lipat lebih intens. Penelitian di Selandia Baru terhadap 180 orang pengguna antidepresan dalam kurun waktu yang lama, sekitar 3-15 tahun, menemukan bahwa di samping manfaat positif atau peningkatan mood, mereka juga mengalami banyak efek samping lain. Di antaranya, 65,3% mengalami peningkatan berat badan, 64,5% mengalami mati rasa emosional, 43% mengalami ketergantungan, 71,8% mengalami disfungsi seksual, dan 7,5% mengalami efek samping seperti setiap kali berhenti dari antidepresan seperti mual, nyeri di tubuh, dan mood memburuk. Ketika seseorang mengalami depresi berat, ia bisa memiliki ide untuk bunuh diri tetapi terlalu lelah untuk menjalankan rencananya. Ketika meminum antidepresan, ia malah punya energi yang cukup untuk melakukan idenya. Oleh sebab itu, tidak heran jika beberapa orang justru melaporkan bahwa ide bunuh diri yang mereka miliki menguat pada awal-awal mengonsumsi antidepresan. Beberapa ilmuwan meyakini bahwa penggunaan antidepresan dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko depresi kembali lagi, kambuhan. Artinya, semakin lama mengonsumsi antidepresan, semakin tinggi resiko untuk relapse setelah berhenti dari antidepresan. Orang-orang yang hanya bergantung pada antidepresan memiliki resiko untuk mengalami relapse sebanyak 56,5%, sedangkan orang-orang yang melakukan terapi psikologi memiliki resiko relapse sebesar 26,5%. Hal ini terjadi karena orang-orang yang bergantung hanya pada antidepresan sepenuhnya menggantungkan rasa bahagianya pada obat, maka kesedihan pun hilang karena obatnya. Kebanyakan dari mereka tidak menyelesaikan akar dari masalah dan tidak mencoba berdamai dengan pikiran-pikiran negatif. Sementara orang-orang yang melakukan terapi berusaha untuk menghadapi permasalahan, berdamai dengan perasaan negatif, dan mengubah pola pikir. Sisi positif dari mewabahnya konsep ketidakseimbangan kimiawi. Depresi adalah sebuah penyakit yang sangat kompleks. Banyak praktisi dan ilmuwan kesehatan mental yang tidak setuju dengan penyederhanaan depresi sebagai ketidakseimbangan kimiawi. Di sisi lain, penyederhanaan ini juga meningkatkan riset di bidang depresi dan keterkaitannya dengan biologis manusia, sehingga muncul pemahaman yang lebih dalam mengenai depresi. Meskipun industri farmakologi meningkatkan penjualan antidepresan, penyederhanaan ini juga memudahkan kampanye para aktivis kesehatan mental
untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwa depresi bukanlah pilihan seperti yang masih diyakini orang-orang beberapa tahun lalu. Buka saya dengan antidepresan. Saya termasuk orang yang beruntung karena tidak perlu gonta-ganti antidepresan. Pada bulan pertama pemakaian, saya sempat mengalami mual, diare, lemas, mati rasa secara emosi, pusing dan pikiran bunuh diri yang semakin intens. Namun pada bulan berikutnya, segala efek samping itu sudah tidak begitu terasa dan mood saya membaik. Tidak banyak lagi pikiran negatif yang berseliweran di kepala saya. Saya sempat heran mengapa pikiran negatif itu bisa hilang. Saya rasa itu karena mood saya membaik sehingga saya bisa berkonsentrasi dan mengerjakan hal-hal yang lebih produktif. Sebelum meminum antidepresan, mood saya selalu buruk, tanpa saya ketahui apa penyebabnya. Alhasil, saya berusaha menganalisis akar permasalahan saya, tetapi tidak pernah berhasil karena mood buruk itu lebih menguasai saya. Akhirnya, saya malah menggali memori-memori menyakitkan yang pernah terjadi kepada saya. Di satu sisi, saya juga meragukan efek antidepresan yang saya konsumsi. Saya merasakan banyak sensasi tidak nyaman di tubuh, mati rasa secara emosi, dan menguatnya pikiran bunuh diri. Setelah sebulan mengonsumsi antidepresan, saya berpikir bahwa yang membuat saya baikan bukanlah antidepresan itu, tetapi karena saya telah merasakan sensasi yang jauh lebih tidak mengenakan. Saya juga merasa kesembuhan saya juga terjadi karena faktor cuaca dan terapi dengan psikolog. Saya mulai mengonsumsi antidepresan pada Februari 2017 bersamaan dengan 9 sesi terapi bersama psikolog. Pada akhir Februari salju tidak separah seperti bulan Desember dan Januari. Matahari lebih sering muncul, rumput hijau dan daun mulai bermunculan. Seiring membaiknya cuaca di Glasgow, perubahan musim semi ke musim panas, mood saya juga membaik. Saya akan membahas hal ini lebih lanjut pada bab alam. Dari pengalaman pribadi dan literatur yang saya baca, antidepresan baik digunakan untuk membantu kita mengatur ulang mood kita yang buruk. Ketika mood sangat buruk sehingga orang tersebut tidak bisa berpikir jernih lagi, antidepresan dapat membantunya supaya merasa tenang. Namun, ketenangan itu sifatnya temporer dan hanya jangka pendek. Untuk penggunaan jangka pendek, antidepresan memang membantu orang yang mengalami depresi, hanya depresi. Kita tidak membahas bipolar, skizofrenia, dan lain-lain. Namun untuk benar-benar pulih dari depresi, dibutuhkan terapi dengan psikolog dan membantu diri sendiri dengan membaca buku-buku self-help. Orang dengan depresi harus memahami dari mana pikiran negatifnya berasal. Apakah dari mood yang buruk atau pikiran negatif itu menghasilkan mood yang buruk? Atau apakah kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat pikiran dan mood kita menjadi negatif? Dengan memahami pola pikirnya, seseorang menjadi tidak mudah untuk jatuh lagi ke lubang depresi. Namun jika hanya bergantung dengan antidepresan, peluang kambuhnya depresi akan selalu ada. Bab 14. Mikroba, kesehatan usus, dan mental saling berkaitan. Sepanjang hidup, triliunan mikroba ikut hidup dalam tubuh kita. Dari permukaan kulit hingga dalam usus, mikroba bukanlah spesies jahat bagi tubuh kita. Beberapa mikroba asing mungkin dapat menyebabkan penyakit, tetapi mikroba-mikroba yang hidup di dalam tubuh justru sangat esensial bagi kesehatan fisik dan mental kita, terutama mikroba yang tinggal dalam sistem pencernaan kita. Banyak sekali imun tubuh yang menetap di dalam sistem pencernaan. Hal ini sangat wajar karena area tersebut harus menghadapi mikroorganisme yang berpotensi membahayakan tubuh. Sistem imun tersebut mampu untuk mengidentifikasi dan menghancurkan secara spesifik satu spesies mikroorganisme yang masuk ke tubuh kita.
Misalnya, ketika kita tidak sengaja mengonsumsi air atau makanan yang tercemar. Hebatnya lagi, imun di dalam sistem pencernaan dapat mengidentifikasi dan menghancurkan bakteri ini secara spesifik di antara jutaan bakteri lain yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini terjadi karena sistem pencernaan kita memiliki 50-100 juta sel saraf selayaknya tulang belakang. Jadi tak heran jika Michael Gerson, ilmuwan dalam bidang sistem pencernaan, menyebut sistem pencernaan kita sebagai otak kedua. Sistem pencernaan serotonin dan pola makan tidak hanya mengatur imunitas bakteri baik dalam sistem pencernaan, kita ternyata merupakan pemasok 95% serotonin di dalam tubuh. Serotonin, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, adalah hormon kebahagiaan. Agar merasa bahagia, kita harus memastikan bakteri-bakteri baik dalam tubuh bekerja optimal untuk memproduksi hormon serotonin. Bakteri-bakteri baik yang ada dalam sistem pencernaan kita disebut probiotik agar dapat bekerja dengan baik, termasuk memproduksi serotonin. Probiotik membutuhkan asupan bergizi yang bernama prebiotik. Prebiotik ini didapatkan dari makanan-makanan seperti bawang merah, asparagus, gandum utuh, dan makanan hasil fermentasi seperti tempe, kimchi, atau yogurt. Dengan mengonsumsi prebiotik yang cukup, probiotik akan bekerja secara optimal mendukung serotonin dalam tubuh. Orang depresi harus memakan makanan sehat. Kita tidak perlu mengalami depresi ataupun merasakan sakit untuk memahami bahwa kita setiap hari seharusnya memakan makanan yang baik. Namun memang kehidupan pada masa kini membuat kita semakin asal memilih apa saja yang masuk ke tubuh. Manusia-manusia zaman dahulu rasanya jauh lebih bijak dalam memilih makanan. Misalnya makanan fermentasi yang telah ada dalam tradisi leluhur kita di berbagai penjuru dunia. Sebut saja kimchi, acar jahe merah, tempe, acar bawang, acar timun, soy sauce, sourdough, keju, wine, kombucha, dan lainnya. Orang-orang zaman dahulu juga banyak mengonsumsi sayur dan sedikit mengonsumsi daging merah. Jika kita bandingkan zaman sekarang, semua pola itu kita balik. Kita lebih mengutamakan rasa dibandingkan kualitas makanan. Kita memakan apa yang memuaskan lidah tetapi tidak dibutuhkan oleh bakteri dalam tubuh. Leluhur kita tahu bahwa tubuh ini bukan hanya milik kita. Tubuh ini juga milik triliunan bakteri dalam sistem tubuh kita. Dengan kebijaksanaan tersebut, leluhur kita dapat hidup sehat dan bahagia, bahkan mencapai usia 1 abad. Oleh sebab itu, kita harus mengonsumsi makanan yang baik bagi diri dan sistem pencernaan kita. Mind-gut connection. Michael Gerson telah membahas mengenai betapa hebatnya sistem pencernaan kita melalui buku The Second Brains. Selain itu, Emerin Meyer telah meneliti hubungan antara sistem pencernaan dan otak kita yang dituliskan dalam buku The Mind-Gut Connection. Istilah mind-gut connection juga sering disebut brain-gut axis atau jalur hubungan antara otak dan sistem pencernaan kita. Emerin Meyer mengemukakan bahwa otak dan sistem pencernaan kita sangat terhubung satu sama lain. Kepala dan sistem pencernaan kita adalah dua lokasi yang memiliki banyak sekali koneksi saraf di dalamnya. Tidak hanya berfungsi sebagai otak pertama dan otak kedua, mereka bekerja sama untuk memastikan tubuh yang dihuni oleh jiwa kita selalu sehat dan bahagia. Perut kita akan memberi sinyal tentang sesuatu yang tidak beres bila tubuh menerima ancaman dari luar. Pepatah, Your gut is telling you something. Mungkin benar adanya. Ancaman yang dimaksud bisa sangat beragam, mulai dari kehadiran binatang buas hingga masuknya zat beracun dalam tubuh kita.
perut dan otak kita akan selalu bekerja sama dan menentukan apa yang sebaiknya dilakukan. Sinyal yang diberikan oleh sistem pencernaan selanjutnya ditangkap dan diproses oleh otak terkait langkah apa yang akan diambil. Makanan yang berbahaya atau asing bagi tubuh akan direspon sebagai ancaman oleh sistem pencernaan. Ketika kita terus dibombardir dengan makanan yang sejatinya tidak baik bagi tubuh, perut dan otak akan saling mengirimkan sinyal sebagai respon atas zat-zat tersebut. Mekanisme yang paling sering dibuat oleh tubuh dalam menghadapi zat-zat asing adalah inflamasi atau peradangan. Tidak hanya radang tenggorokan, peradangan bisa terjadi di mana saja dan bisa berwujud bintil merah, rasa gatal, atau lainnya. Inflamasi dapat terjadi pada level mikroskopik ketika morfologi sel berubah bentuk karena berhadapan dengan zat asing. Inflamasi juga bisa berarti reaksi tubuh atas gagalnya sistem imun membunuh patogen yang masuk ke tubuh. Selain karena makanan, inflasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Manusia modern sangat rentan terhadap inflamasi karena pola hidup yang tidak sehat. Misalnya, duduk terus-menerus hingga tubuh kita sangat jarang bergerak, belum lagi paparan dari ribuan zat kimia yang ada dalam makanan, air, dan udara yang siap menyerang kita kapan saja. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menjaga daya tahan tubuh agar siap melindungi kita dari segala kemungkinan peradangan. Depresi dan inflamasi. Belakangan para ilmuwan tertarik untuk membahas inflamasi yang dicurigai sebagai akar dari semua penyakit. Beberapa ilmuwan bahkan menemukan hubungan antara inflamasi dan depresi, juga gangguan mental lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa ketika orang-orang yang sehat mengalami inflamasi pada sel-sel tubuhnya, mereka juga memunculkan gejala-gejala depresi. Sebaliknya, pemberian obat anti-inflamasi dapat memulihkan seseorang dari depresi. Oleh sebab itu, beberapa ilmuwan berpikir bahwa antidepresan yang menyasar daerah otak sebenarnya tidak efektif, akan lebih mujarab apabila diberi antiinflamasi pada daerah sistem pencernaan. Dengan begitu, mikrobioma atau bakteri baik yang ada di dalam perut akan kembali produktif dalam memproduksi serotonin dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa mikroba yang eksis di mulut hingga rektum sangat penting untuk menjaga homeostatis keseimbangan pada tubuh. Intervensi dengan probiotik dapat membantu mengembalikan keseimbangan manusia yang mengalami berbagai gangguan, baik fisik maupun mental. Bagaimana makanan menyebabkan inflamasi dan depresi? Ada banyak sekali makanan yang menyebabkan inflamasi pada tubuh kita. Misalnya makanan olahan seperti sosis, nugget, makanan kaleng, atau keripik dalam kemasan. Makanan yang mengandung pemanis buatan dan gluten, gula dalam jumlah berlebih, serta produk-produk olahan dari susu juga diidentifikasi menjadi penyebab inflamasi pada tubuh. Selain itu, konsumsi antibiotik yang berlebihan dalam jangka panjang justru bisa membuat tubuh kita lebih rentan terhadap inflamasi. Sebuah studi terhadap 67 orang yang depresi menunjukkan bahwa orang yang mengubah pola makan, memperbanyak sayuran dan buah, telur, ikan, minyak zaitun, dan mengurangi makanan olahan seperti jajan yang mengandung pemanis buatan, melaporkan perubahan mood yang semakin stabil dan berkurangnya gejala depresi. Tidak heran jika orang-orang yang pernah mengalami depresi mengganti pola makan mereka menjadi vegetarian plus seafood, atau bahkan raw vegan, sayur mentah. Mereka menjadi lebih mengetahui bahwa makanan yang masuk ke tubuh benar-benar mempengaruhi suasana hati dan kesehatan fisiknya. Jika Anda mengalami depresi kronis dan ingin mulai memperbaiki mikrobioma yang ada di tubuh, berikut tips sederhana yang bisa Anda praktikkan. Mulailah mengonsumsi minuman yang mengandung prebiotik seperti
L. paracasi, L. rhamnosus, L. acidophilus, L. johnsoni, L. fermentum, L. reuteri, L. plantarum, B. longoumen, B. animalis atau mengonsumsi sayuran dan buah segar. Selain makanan sehat dan makanan fermentasi, rempah-rempah seperti kunyit, jahe, dan jinten juga menyehatkan mikrobioma di pencernaan tubuh kita. Salah satu rempah yang kaya akan zat antiinflamasi adalah kunyit. Kunyit telah diteliti sebagai salah satu superfood yang memiliki anti-inflamatori dan antioksidan yang kuat. Kunyit memiliki sifat penyembuh karena mengandung curcumin yang dapat mengurangi gejala-gejala penyakit fisik seperti artritis dan gangguan mental seperti depresi. Apakah memperbaiki pola makan saja cukup? Mungkin sangat esensial bagi kesehatan fisik dan jiwa. Memperbaiki pola makan saja tidak cukup untuk menghindarkan kita dari depresi. Kita juga perlu untuk menerapkan pola hidup sehat secara holistik agar seseorang bisa benar-benar pulih dari depresi atau setidaknya tidak sering mengalami relapse. Salah satu pola hidup yang wajib dievaluasi adalah pola tidur. Tidur yang teratur dan rutin akan membantu tubuh beristirahat dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Oleh sebab itu, tidur sangatlah penting bagi tubuh kita. Kualitas tidur yang buruk akan mengakibatkan rasa lelah berkepanjangan, chronic fatigue, dan berujung pada berbagai komplikasi penyakit atau gangguan mental. Hampir semua orang dengan depresi yang saya kenal memiliki masalah dengan pola tidurnya. Memang di tuntutan kehidupan masa kini, kurangnya waktu tidur adalah hal yang biasa bagi generasi muda. Namun bagi orang-orang yang rentan depresi, apabila kurangnya waktu tidur ini terus-menerus dibiarkan, mereka akan semakin mudah mengalami relapse. Manajemen stres juga menjadi ujung tombak bagi kesehatan fisik dan jiwa kita. Stres yang tiada henti memberi pengaruh pada sistem pencernaan kita. Orang-orang yang mengalami stres berkepanjangan biasanya merasakan gejala-gejala fisik seperti gangguan asam lambung dan konstipasi. Manusia sebagai makhluk supraorganisme. Sekarang kita paham bahwa menyayangi diri sendiri bukanlah pekerjaan egois. Menjaga apa yang kita makan dan menjaga suasana hati adalah wujud kasih nyata kita terhadap diri sendiri sekaligus jutaan mikroba di dalam tubuh. Hubungan kita dan mikroba bersifat dua arah. Jika salah satunya mengalami ketidakseimbangan, kedua belah pihak pasti mengalami kekacauan. Dengan menyayangi mikroba yang ada di dalam tubuh, kita mengizinkan mereka untuk terus mengatur agar tubuh stabil, sehat, dan bahagia. Sekarang kita tahu bahwa kehidupan ini benar-benar tidak pernah hanya tentang kita, tetapi juga jutaan makhluk hidup yang membantu tubuh kita agar tetap eksis sebagai individu. Mikroba yang ada di dalam tubuh kita berjumlah 100.000 bahkan lebih kali lipat dari jumlah manusia di dunia ini. Tidak hanya angka, koloni-koloni bakteri itu memiliki peran yang sangat besar dalam hidup kita. Jika seluruh mikroba di tubuh kita dikumpulkan dan dibentuk serupa organ, beratnya bisa mencapai 1 hingga 3 kilo. Beratnya sama dengan otak, yakni sekitar 1,5 kilogram. Bersama dengan otak dan sistem pencernaan, mikroba di dalam tubuh berkomunikasi dengan bahasa biologis yang mereka pahami. Mikroba-mikroba itu saling berkoordinasi untuk menjaga kesehatan kita, baik fisik maupun mental, juga melawan virus dan bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh. Jika Anda pernah berkata kepada orang dengan depresi bahwa semua itu hanya di kepalamu, sekarang saatnya mengganti perkataan Anda dengan semua itu juga ada di perutmu. Yuk, makan yang sehat-sehat. Alih-alih menghakimi perkataan Anda, bisa jadi menyelamatkan mereka.